Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Marcus Rashford mengalami kecelakaan mobil setelah Manchester United mengalahkan Burnley pada Minggu 24 September dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah MU mengalahkan Burnley 1-0, Marcus Rashford dilaporkan mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari tempat latihan klub di Carrington. Dilansir The Independent, penyerang 25 tahun tersebut tidak mengalami luka parah dan tidak membutuhkan perawatan meski merasa terguncang. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi mobil Rolls-Royce 13 miliar rupiah milik Rashford yang penyok cukup besar di bagian samping dan nampak menabrak pembatas jalan. Polisi dipanggil ke tempat kejadian perkara, namun tidak ada penangkapan yang dilakukan. Diketahui bahwa Bruno Fernandes berhenti untuk membantu setelah melewati TKP dalam perjalanan pulang dari Carrington. Manchester United clean sheet saat tandang ke Turf Moor kandang Burnley. Catatan apik ini tidak terlepas dari ketenangan di lini belakang setan merah berkat kehadiran Jonny Evans. Penampilan apik bek senior itu pun menuai pujian dari sang manajer Erik ten Hag. Menurut juru taktik asal Belanda itu, kehadiran Jonny Evans memberikan ketenangan di lini belakang. Dia menunjukkan karakternya, dia tenang, kalem, dan melakukan segalanya dengan benar, kata Erik ten Hag. Itu performa yang sangat bagus. Dia memberikan tim ketenangan dan tekniknya sungguh brilian dalam proses terciptanya gol. Pada pertandingan tersebut, Evans tampil 89 menit. Selain memberikan ketenangan di lini belakang, Jonny Evans juga memberikan assist untuk gol Bruno Fernandes. Hannibal Mejbri nampaknya sudah siap meroket bersama klub Liga Inggris Manchester United. Gelandang berusia 20 tahun ini menuai banyak pujian saat tampil untuk MU di laga kontra Burnley. Hannibal Mejbri menjadi satu dari sekian pemain yang mendapatkan sorotan di laga melawan Burnley. Jarang-jarang ia dimainkan Erik ten Hag selama 90 menit dan menjadi starter untuk kedua kalinya di Liga Inggris. Keputusan yang diambil Erik ten Hag di tengah badai cedera MU itu pun berbuah cukup manis. Ia mengaku cukup senang dengan penampilan Hannibal Mejbri. Ia juga menyoroti kerjasama yang apik antara pemain asal Tunisia tersebut dengan ujung tombak tim di garis depan, Rasmus Højlund. Manchester United sendiri belakangan santer dikabarkan akan memperpanjang kontrak Hannibal Mejbri yang akan berakhir pada musim panas 2024. Meski ada kemungkinan ia akan dilepas secara gratisan saat akhir musim, Hannibal Mejbri masih punya peluang untuk bertahan. Terlebih lagi di pertandingan kontra Burnley semalam, ia telah menunjukkan kualitas prima sebagai seorang pemain muda. Energinya di lapangan meledak-ledak dan ia terlihat sangat lapar dalam mencari bola. Ia juga tidak pernah berhenti berlari demi mencari peluang di lapangan. Penampilan saat melawan Burnley ini pun sekaligus menegaskan bahwa ia memiliki potensi yang cukup besar untuk tetap bertahan. Sebelumnya, Hannibal Mejbri juga tampil menggebrak kontra Brighton dengan lesakan golnya yang sedikit menyelamatkan muka Manchester United. Manchester United bertandang ke markas tim promosi Burnley pada pekan ke-6 Premier League 2023-2024. Tim asuhan Erik ten Hag itu menang tipis 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan MU dicetak oleh Bruno Fernandes di menit 45. Gol itu tercipta dari assist Jonny Evans bagi MU yang dalam 3 laga sebelumnya berturut-turut dipecundangi Arsenal dan Brighton serta Bayern Munchen di Liga Champions. Kemenangan tipis atas Burnley pantas untuk disyukuri. Kemenangan itu sendiri adalah kemenangan ketiga MU di Premier League. Dalam 3 laga lainnya mereka kalah.
3 kekalahan di Premier League musim ini semuanya dialami MU dengan margin 2 gol. Sementara di 3 kemenangan semuanya mereka raih dengan margin tipis 1 gol. Andre Onana sedang dalam sorotan di Manchester United karena performanya tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Padahal ketika dia dibeli dari Inter Milan banyak yang percaya akan kemampuannya. Sekarang kiper timnas Kamerun itu dapat banyak kritik karena dalam 5 pertandingan awal di Premier League sudah 10 kali gawangnya dibobol oleh lawan. Ada juga momen di mana Andre Onana melakukan kesalahan fatal dalam pertandingan. Ini yang membuatnya sedang dalam tekanan di MU. Publik pun mulai membandingkannya dengan David De Gea, kiper yang sudah harus angkat koper dari MU karena kedatangan Andre Onana di awal musim ini. Di musim terakhirnya bersama MU, David De Gea mampu bermain solid. Dia mencatatkan 17 clean sheet dan tingkat kebobolannya cuma ada di angka 1,13 gol per pertandingan. Ada juga statistik yang mengejutkan yakni soal penguasaan bola. Onana yang didatangkan karena dinilai memiliki keunggulan dalam membantu penguasaan bola justru kalah dari David De Gea. Tapi akurasi passing Onana lebih baik, 74,14%. Sementara David De Gea 68,33%. Lantas bagaimana statistik untuk penyelamatan gawang saat pertandingan? Mengutip Sport Bible, De Gea masih lebih baik dari Onana. Perbandingannya 70% dengan 66,67%. Tapi itu ada faktor lain yang terkait dan menunjukkan De Gea lebih diuntungkan. Onana sejauh ini menghadapi rata-rata 6 tembakan tepat sasaran. Sementara De Gea cuma menghadapi 3,8 tembakan. Dari catatan itu, bisa dibilang Onana tidak dikawal dengan baik oleh lini pertahanan Setan Merah. Donny van de Beek berpeluang meninggalkan klub Liga Inggris Manchester United pada bursa transfer mendatang setelah Villarreal menyatakan minat. Belakangan beredar kabar jika Villarreal menaruh minat pada Donny van de Beek. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi Manchester United dan Erik ten Hag yang memang ingin melepas sang pemain. Dilansir dari Vicages, Villarreal melihat Donny van de Beek sebagai salah satu pemain yang bisa memperkuat lini tengah mereka dalam mengarungi kompetisi. Pemain berpaspor Belanda tersebut dinilai bisa berkontribusi untuk tim lewat pengalaman dan kemampuan mengatur permainan. Masih menurut Vicages, Villarreal disebut akan berupaya memboyong Donny van de Beek pada musim panas tahun depan. Villarreal sendiri bukan klub Spanyol pertama yang menaruh minat pada Donny van de Beek. Sebelumnya ada Real Sociedad yang juga menggebu-gebu mendatangkan pemain 26 tahun tersebut. Pemain sayap MU Alejandro Garnacho berada 90 menit penuh di bangku cadangan saat MU menang 1-0 atas Burnley di Turf Moor dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris. Penggemar MU yang hadir di markas Burnley itu sudah meneriakkan nama Garnacho sepanjang pertandingan, tetapi Erik ten Hag memutuskan tidak memainkannya. Dalam laga menghadapi Burnley, Erik ten Hag hanya melakukan 2 pergantian pemain selama pertandingan berjalan. Keputusannya tidak memainkan Garnacho ketika banyak pendukung MU mengharapkan winger muda asal Argentina itu bermain. Tentu menjadi pertanyaan. Erik ten Hag pun menyatakan bahwa Garnacho sudah siap dimainkan sebagai pengganti pada pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munchen. Ia sudah bermain ketika melawan Munchen, dan saya pikir tim kami bermain sangat baik malam ini. Jadi saya tidak akan mengubahnya pada malam ini, ujar Erik ten Hag.